Baik, halo Sobat FPD, kembali lagi di podcast FPD. Dan hari ini kita bersama dengan Bapak Santoso, anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Selamat siang Bapak. Siang. Baiklah Bapak, Badan Legislasi DPR akhirnya setuju mengajukan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga setelah kurang lebih sekitar 14 tahun lamanya. Sedangkan secara parsial dan terpisah, sesungguhnya telah ada produk undang-undang yang telah mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Regulasi apa yang dirasa kurang memadai sehingga perlu adanya undang-undang PPRT ini, atau kira-kira apa perbedaannya dengan undang-undang TPKS yang sudah ada, Bapak? Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia bahwa RUU yang telah ditunggu lama semenjak 14 tahun belum selesai juga, tadi telah diparipurnakan untuk dibahas. Semoga dalam waktu dekat akan disahkan menjadi undang-undang. Dan fraksi Partai Demokrat DPR RI sangat mendukung atas disahkannya RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Adapun apa perbedaannya, jelas perbedaannya secara signifikan. Jika undang-undang tentang perlindungan kekerasan seksual ini bicara konteksnya adalah tentang kekerasan seksual yang dilindungi baik kaum perempuan maupun kaum laki yang menjadi korbannya. Sementara RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini adalah terkait dengan profesi orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia di rumah tangga yang ada di Indonesia. Semoga dalam undang-undang ini dapat memberi perlindungan, dapat memberi kesejahteraan, dapat memberikan pengayoman atas profesi yang dilakukan oleh para pekerja rumah tangga ini. Baik, Bapak. Apakah ada beberapa substansi yang menjadi catatan khusus bagi fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan dalam bahasan rancangan undang-undang tersebut? Ya, kami dari fraksi Partai Demokrat sekali lagi bahwa sangat mendukung agar RUU ini segera disahkan. Kemudian substansi dari apa yang ingin kami perjuangkan adalah agar perlakuan yang selama ini dialami ya di banyak kasus terhadap pekerja rumah tangga ini, terutama khususnya bagi kaum perempuan, banyak diperlakukan secara tidak manusiawi, disiksa, tidak memperoleh fasilitas yang memadai sebagai pekerja dan lain-lain sebagainya. Inilah yang menjadi fokus kita agar kejadian yang merugikan para pekerja rumah tangga ini kiranya dengan adanya undang-undang ini nanti tidak akan terulang kembali dan memberi rasa nyaman, sejahtera, dan fokus dalam pekerjaan di rumah tangga ini. Baik. Selanjutnya, harapan Bapak ke depan terhadap pelaku pekerja rumah tangga dan khususnya regulasi hukum yang akan berlaku apabila undang-undang ini telah berhasil disahkan. Ya, jadi memang kenapa 14 tahun undang-undang ini belum juga selesai, ini karena menyangkut soal tradisi yang ada di Indonesia, di mana para pekerjanya seperti keluarga, ya, tidur di rumah majikan, ya. Kemudian makan juga bersama-sama dengan majikan, maksudnya di rumah majikan gitu ya. Seperti diperlakukan keluarga. Sementara di dalam regulasi yang kalau kita berkiblat kepada negara-negara lain, bahwa pekerja rumah tangga ini durasi bekerjanya memang tidak seperti yang ada di Indonesia. 24 jam dia bekerja, tinggal bersama-sama dengan majikan,
Semoga dengan rancangan undang-undang ini, meskipun tradisi itu tidak dapat dihilangkan, namun yang Partai Demokrat harapkan adalah penguatan terhadap perlindungan, penguatan terhadap gaji yang mereka terima, kemudian kesejahteraannya dan lain-lainnya ini dapat kiranya terproteksi adanya dengan undang-undang ini. Dan kami juga berharap undang-undang ini tidak melahirkan benturan kepentingan antara majikan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dengan para pekerja rumah tangga. Harapannya adalah sesuai dengan keinginan para aktivis perempuan dalam hal ini, bahwa dengan lahirnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi undang-undang yang akan datang kita bahas, ini menjadi satu momentum besar dalam rangka mensejahterakan para pekerja rumah tangga, sekali lagi bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki yang bekerja di rumah tangga. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk menjalani wawancara dengan kami dari podcast Fraksi Partai Demokrat. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dalam terus perjuangan menyuarakan dan memberikan support bagi seluruh kepentingan masyarakat sesuai dengan cita-cita Partai Demokrat bersama melakukan perubahan dan perbaikan. Terima kasih telah bergabung bersama dengan podcast Fraksi Partai Demokrat. Selamat siang.